Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel 1000 Jalan. Kali ini saya akan memberikan informasi buat peserta SKD dan SKB CPNS 2019, yaitu tentang formasi kosong. Jadi formasi kosong ini adalah formasi yang tidak memiliki pelamar atau tidak ada pelamar yang memenuhi nilai ambang batas atau tidak ada yang lolos passing grade. Formasi kosong ini nantinya bisa diisi oleh pelamar formasi umum dan pelamar formasi khusus. Bagaimana caranya? Kita langsung saja simak videonya. Terlebih dahulu saya akan memberikan informasi tentang kode kelulusan SKD CPNS 2019. Jadi buat teman-teman wajib tahu tentang kode ini agar ke belakangnya teman-teman bisa lebih paham. Yang pertama yaitu P-L. Ini maksudnya adalah peserta ini lolos passing grade dan berhak mengikuti SKB. Kemudian yang nomor 2, P-L sama dengan ini teman-teman. Jadi dia lolos passing grade dan berhak mengikuti SKB. Kemudian kode yang di belakang ini P1TL-18, ini maksudnya adalah dia menggunakan nilai yang 2018. Kemudian yang nomor 3, P-L sama dengan ini, jadi lolos passing grade dan berhak mengikuti SKB. Kemudian kode P1TL-18I ini adalah sama dengan yang nomor 2, bedanya cuma ada I-nya. I ini maksudnya dia mengikuti SKD yang 2019. Kemudian yang ini tidak ada I-nya, dia tidak mengikuti SKD 2019. Kemudian yang nomor 4, P-L berarti sama, dia lolos passing grade dan berhak mengikuti SKB. P1TL-19I. Jadi awalnya peserta ini menggunakan nilai SKD 2018. Dan di SKD 2019 dia tetap mengikuti. Nah, 2019-nya dia tetap mengikuti SKD. Kemudian setelah selesai melaksanakan ujian SKD, maka diketahui nilai yang 2019 ini lebih besar dari 2018. Jadi yang digunakan adalah nilai yang 2019-nya. Jadi berhak mengikuti SKB. Kemudian kode yang nomor 5 P, yaitu ini adalah peserta yang lolos passing grade namun kalah rankingan di 3 kali jumlah formasi. Jadi dia lolos passing grade namun tidak berhak mengikuti ujian SKB. Kemudian yang nomor 6, nah kita lihat di sini teman-teman, nomor 6, nomor 7, nomor 8 ini sama dengan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Bedanya cuma di depan ini teman-teman. Ini berupa P, kemudian di sini berupa P-L. Jadi apabila berupa P dia lolos passing grade namun tidak berhak mengikuti SKB. Jadi sama ini teman-teman. Kemudian yang nomor 9 TL ini adalah peserta yang tidak lolos passing grade. Nah, jadi peserta ini tidak lolos passing grade atau tidak memenuhi nilai ambang batas, jadi tidak berhak mengikuti ujian SKB. Kemudian yang nomor 10 TH ini adalah tidak hadir. Jadi ini adalah pelamar yang tidak hadir mengikuti ujian SKD CPNS 2019. Kita lihat di sini, ini adalah beberapa pelamar yang menggunakan nilai SKD 2018. Kita lihat yang pertama. Kita lihat kodenya terlebih dahulu. Kodenya P1TL-18. Nah, berarti ini lolos passing grade tapi tidak lolos dalam perankingan 3 kali jumlah formasi dan dia menggunakan nilai yang SKD 2018. Jadi 2019-nya dia tidak mengikuti SKD. Kemudian yang nomor 2, kita lihat kodenya P-L dalam kurung P1TL-18I. Nah, berarti ini lolos passing grade dan lolos dalam perankingan 3 kali jumlah formasi. Jadi ini berhak mengikuti SKB teman-teman. Dan dia menggunakan nilai SKD yang 2018. Nah, ini menggunakan nilai SKD yang ini teman-teman. Walaupun yang 2019 dia tetap mengikuti ujian SKD, namun karena nilainya lebih besar yang 2018, jadi yang dipakai adalah nilai yang 2018. Kemudian yang nomor 3, P1TL-18 sama dengan yang nomor 1 ini teman-teman. Sama-sama tidak lolos dan menggunakan nilai SKD tahun 2018. Kemudian yang nomor 4, ini sama dengan yang nomor 2 ini teman-teman. Sama-sama lolos ke tahap SKB dan lolos passing grade. Cuma bedanya yang ini menggunakan nilai SKD yang 2018.
Jadi lebih besar yang terbaru, jadi lebih besar yang 2019 teman-teman. Jadi menggunakan nilai yang 2019. Kemudian yang nomor 5 kita lihat di sini. Lihat kodenya P garis miring L P1TL garis miring 19I. Nah, sama dengan yang ini teman-teman. Jadi ini lolos ke perankingan 3 kali jumlah formasi dan berhak mengikuti SKB dengan menggunakan nilai SKD yang 2019. Nah, menggunakan nilai SKD yang ini teman-teman. Jadi lebih besar dari yang 2018. Kemudian yang nomor 6 sama juga dengan yang ini. Yang nomor 3 dengan nomor 1 ini sama teman-teman. Cuma bedanya ini tetap mengikuti SKD yang 2019. Cuma tidak lolos ke perankingan 3 kali jumlah formasi. Kemudian yang nomor 7 ini lolos perankingan 3 kali jumlah formasi teman-teman dan berhak mengikuti SKB dan dia menggunakan nilai SKD yang 2018 dan yang 2019 dia tidak mengikuti, tapi dia berhak melaju ke tahap SKB. Kemudian yang nomor 8 kita lihat di sini P garis miring L P1TL garis miring 18I. Nah, sama dengan yang ini teman-teman. Sama yang nomor 2 ini. Sama persis. Jadi dia menggunakan nilai SKD yang tahun 2018 karena lebih besar. Sekarang kita lihat di sini, ini adalah Permenpan nomor 23 halaman 34. Teman-teman bisa cek di file PDF-nya yang menerangkan apabila formasi tidak terpenuhi dapat diisi oleh pelamar formasi umum dan formasi khusus. Kita lihat yang poin D. Dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Jadi, apabila nanti ada formasi umum yang belum terpenuhi, maka dapat diisi oleh formasi khusus dengan syarat jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan ini harus sama. Kemudian yang E, dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Jadi ini adalah kebalikan yang D teman-teman. Jadi apabila ada formasi khusus yang belum terpenuhi, maka dapat diisi oleh peserta formasi umum dengan syarat yang sama juga. Kita lihat poin yang F. Khusus untuk instansi pusat yang melakukan pengelompokan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan huruf E yang sudah saya jelaskan tadi, pengisian formasi yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada formasi yang telah dikelompokkan tersebut. Jadi ini khusus untuk instansi pusat. Kemudian yang poin G, khusus untuk instansi daerah apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan huruf E yang sudah saya jelaskan tadi masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Jadi ini sama dengan yang tadi teman-teman. Apabila dalam satu instansi ada formasi khusus yang belum terpenuhi atau tidak ada yang lolos passing grade, maka dapat diisi dari pelamar formasi umum berperingkat terbaik dengan syarat jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang kalah di tahap akhir setelah nilai SKD dan SKB diintegrasikan, teman-teman jangan kecewa terlebih dahulu karena teman-teman masih memiliki kesempatan untuk mengisi formasi kosong dengan syarat yang ditentukan tadi. Baik, itulah beberapa informasi seputar SKB CPNS dan jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan komen agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar CPNS. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.